aku suka dengan berkesenian, tapi keluargaku juga semua pekerjaannya praktikal. Dan keluargaku backgroundnya juga eksakta. Jadi it's a part of me that's want to prove it. Aku juga bisa. Tapi aku tetap gak mau ngelepas seni ini. Makanya kayak desain interior pada saat itu jadi pilihan yang tepat lah untuk aku. Pada saat kuliah, aku tetap hobi menggambar, tapi aku nggak ikut pameran. Jadi aku juga fokus sama kuliah aku pada saat itu. Pameran pun pameran desain interior. Jadi aku nggak ikut pameran berkesenian yang lukisan dan yang lainnya. Iya, jadi pada saat itu aku juga mulai menggeluti dunia seni. Aku pengen tahu sebenarnya ada apa aja sih di dunia seni itu. Aku datanglah ke Art Jok. Nah waktu di Art Jok itu kebetulan banyak kan tuh di Yogyakarta banyak, pasti waktu Art Jok kayak waktu Art Jakarta di sini, jadi banyak banget event-event yang muncul. Terus pada saat itu ada Kak Atreyu, terus aku dengerin seminarnya dan disitulah pertemuan pertama aku dengan Kak Atreyu. Putting yourself out there aja sih. Kayak semakin banyak kita dikenal orang, semakin banyak kita juga mungkin words mouth to mouth. Terus habis itu dengan kita juga, maksudnya kayak kita berbicara dengan Mas Domi di DPP ini juga kan nama kita juga semakin terdengar kan. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Seneng banget nih karena hari ini akan ngobrol sama teman-teman yang juga mungkin kalau kemarin-kemarin teman-teman melihat itu ada video-video yang juga ngobrolnya sama beberapa alumni dari project yang bisa kita sebut itu ada AMP, Atreyu, Moniaga Project ya. Maaf karena itu seringnya kita sebutnya AMP. Nah, salah satu membernya ini dan juga emang lulusan juga dari project AMP ini. Dan detailnya siapa dan ini karakternya, berkaryanya seperti apa, kita langsung tanyain aja. Zi, terima kasih sudah mampir di DPP ya. Panggilannya siapa juga. Panggil enaknya? Aku namanya Zita Nuela. Nama panjangnya kan Zita Nuela tuh Instagramnya tuh. Tapi biasa dipanggil Z. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak juga Mas Domi sudah mampir dan tim DPP. Iya, kita udah ngobrol-ngobrol nih. Jadi kita kemarin sempat ngobrol dan ini mau coba ngulik lagi. Kita mungkin berangkatnya dari era gini dulu deh. Kamu aslinya mana sih, Zi? Aku aslinya Bandung. Memang orang tua dan kamu lahir di Bandung? Orang tua emang dari Bandung. Cuman orang tua aku jadi mama aku orang Jawa, papa aku orang Batak, tapi kita semua tinggal di Bandung. Oh, jadi ada perpaduan antara Batak dengan Sunda. Jawa. Oh, Jawa. Jadi Sundanya nggak ada malah? Nggak ada. Lebih ke Jawa tapi tinggalnya di Bandung. Jadi kamu lahirlah di Bandung. Jadi grow up-nya atau besar di Bandung. SMA-nya di mana? Di Santa Maria 1. Santa Maria 1. Itu bukan boarding school ya? Bukan. Lebih kayak Tarakanita mungkin? Sekolah umum biasa aja. Ya. Oke. Lalu akhirnya kan secara kamu ada minat itu kan juga ke wilayah mungkin kesenian, terus kamu memilih lah kampus Maranatha ya kalau nggak salah ya? Iya. Kamu lulusan dari mana? Maranatha itu ngambil jurusan? Desain interior. Nah, itu kenapa waktu itu kamu memilih yaudah aku ngambilnya si desain interior aja tuh? Menurut aku pada saat itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Aku suka dengan berkesenian, tapi keluargaku juga semua pekerjaannya praktikal. Dan keluargaku backgroundnya juga eksakta. Jadi it's a part of me that's want to prove it. Aku juga bisa, tapi aku tetap nggak mau ngelepas seni ini. Makanya kayak desain interior pada saat itu jadi pilihan yang tepat lah untuk aku. Oke, jadi kalau kamu ini di keluarga anak keberapa sih? Aku anak kedua. Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Dan semua saudara kamu ini ada yang juga di kayak industri kreatif atau dunia kesenian gitu ada nggak? Gak ada sih. Gak ada. Gak ada. Oh, keluarga tante, om gitu ada? Gak ada juga. Oh, gak ada. Referensimu berarti dari mana ya? Iya, jadi dulu tuh emang agak sulit. Ya. Jadi
aku juga nggak punya teman untuk diskusi tentang masalah seni dan yang lainnya. Jadi mungkin wawasan aku juga pada saat itu kurang lah. Sampai akhirnya aku waktu di desain interior aku agak paham lah sedikit. Tapi aku benar-benar belajar banget tentang berkesenian itu di Atreo Moniaga Project. Jadi sebelum masuk ke AMP itu belum begitu paham detailnya seperti apa gitu ya? Okay. Cuman nyari-nyari secara penasaran aja, kayak curious, ini tuh apa sih, ini apa. Jadi cuman autodidak. Waktu di kuliah di desain interior itu berapa tahun kamu kuliah di kampus Maranatha itu? 4 tahun. Oke, normal ya? Jadi nggak ada mungkin extend sampai 5-6 tahun, nggak ada. Jadi 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu kamu ada memang pernah ikut pameran atau sudah minat bakatnya di wilayah kesenian itu ada nggak? Pada saat kuliah, aku tetap hobi menggambar, tapi aku nggak ikut pameran. Jadi aku juga fokus sama kuliah aku. Pada saat itu pameran pun pameran desain interior. Jadi aku nggak ikut pameran berkesenian yang lukisan dan yang lainnya. Gitu. Jadi belum ada kayak gambaran seperti apa bikin karya di kanvas, ikut pameran seni rupa tuh belum waktu itu? Ikut pameran yang belum. Jadi kalau misalnya berproses kayak cobain kanvas itu aku udah. Udah startnya dari kapan untuk akhirnya mencoba bikin karya di on canvas? Aku dari kecil suka. Sudah di kanvas. Dari kecil suka menggambar juga, suka melukis juga, dan kebetulan ada kenalan orang tua juga yang bisa kasih tahu dikit-dikit. Jadi ada pengetahuan lah dari informasi-informasi itu. Nah, mulai start di project AMP itu, Atreo Moniaga itu di tahun berapa? Tahun 2023 berarti. Masih agak baru ya? Baru tahun lalu. Iya, tahun lalu. Iya, baru tahun lalu. Lulus kamu tahun berapa ya lulus? 2020. 2020 masa pandemi. Masa pandemi, jadi online. Wisuda online dong? Yes. Gitu. Jadi nggak ada seremoni di kampus, apa nggak ada tuh? Nggak ada, bahkan kayak pindahin toganya sendiri. di Zoom gitu ya? Iya. Nah, kamu ternyata baru join di AMP 2023, lulus 2020. Periode dari 2020 ke 2023 itu aktivitasmu apa? Aku kerja, terus habis itu freelance, terus aku juga building my own small business. Pada saat itu. Apa tuh kalau boleh tahu bisnis? Adalah. Gak boleh disebut ya? Adalah. Jadi kamu mencoba develop lah bisnismu itu. Dan bekerjanya di mana wilayahnya? Di wilayah desain. Di Bandung kah atau di Jakarta? Di Bandung. Di Bandung. Ketika join si AMP ini baru pindah lah ke Jakarta. Baru pindah, iya. Jadi uniknya aku ketemu Kak Atreo itu bukan 2023. Jadi aku ketemu Kak Atreo 2022. Di mana? Di Yogyakarta. Acara apa? Seminar. Iya, jadi pada saat itu aku juga mulai menggeluti dunia seni. Yes. Aku pengen tahu sebenarnya ada apa aja sih di dunia seni itu. Aku datanglah ke Art Jog. Nah, waktu di Art Jog itu kebetulan banyak kan tuh di Yogyakarta banyak. Pasti waktu Art Jog kayak waktu Art Jakarta di sini. Jadi banyak banget event-event yang muncul. Terus pada saat itu ada Kak Atreo, terus aku dengerin seminarnya dan disitulah pertemuan pertama aku dengan Kak Atreo. Jadi sebelumnya kamu juga tidak mengikuti lewat sosial medianya Atreo? Aku baru tahu Kak Atreo itu tahun 2022. Dan sudah mengetahui tentang adanya project AMP itu? Nah, di situ aku belum tahu. Tahu bahwa Kak Atreo punya Atreo Moniaga Project. Aku baru tahu di tahun 2023 itu. Waktu di Jogja banyak ngobrol lah akhirnya. Dan ternyata ada program si AMP itu. Iya. Jadi join di 2023, waktu itu angkatan keberapa sebutan di kamu? Angkatan 12. 12. Yeah. Berapa orang di angkatan kamu? Yang 12 ini kayak yang ikut juga di program AMP. Kayak banyak ya, Mas. Banyak. Soalnya awalnya kan emang programnya
kayak ada beberapa orang yang masuk, terus habis itu terseleksi sendiri, terus habis itu ya sisanya segini atau yang bertahan segini, terus pada akhirnya yang bertahan bertiga, tuh Sita, Klasuta, dan aku. Oke, jadi ini kayak semacam yang benar-benar yang terakhir ya. Kayak dari yang lain ternyata udah berguguran tuh dari awal tuh ya. Kita yang bertahan. Udah bertahan gitu ya, bertiga itu. Yes. Oke, jadi di sana itu programnya seperti apa sih kalau yang kamu bisa bocorin kayak semacam kelasnya itu apakah ada periode seharusnya setahun atau gimana sih programnya mereka itu atau AMP itu? Periodenya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Untuk kelasnya mungkin bukan kelas ya, lebih ke arah mentoring. Oke. Jadi Kak Atreu mengajarkan kami banyak hal lah. Mulai networking, berkarya, public relation, dan yang lainnya. Oke. Seperti itu sih. Jadi itu yang kamu butuhkan ternyata Iya. untuk bisa tahu detail tentang seni rupa. Gak cuman berkarya aja sih. Apa aja yang membekas atau jadi kayak emang ini baru kayak program yang aku mau nih. Apa aja sih sebenarnya yang kamu waktu itu? Sebenarnya lebih ke arah Kak Atreu tuh nggak hanya membekali kita dengan karya yang bagus, tapi Kak Atreu juga membekali kita bagaimana nih kita survive di dunia seni, bagaimana karir kita bisa berjalan terus lah di dunia seni ini, seperti itu sih. Jadi aku yakin apa yang diajarkan Kak Atreu itu sangat berguna banget buat aku, dan bukan hanya yakin, kayak sudah diterapkan sampai sekarang gitu. Dan sudah terbukti. Dan sudah terbukti juga. Oh, jadi programnya kan kamu start 2023 dan sekarang sudah setahunan lah ya. Iya. Dan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari program AMP itu udah mulai terbukti lah sekarang. Benar. Kamu terapin. Betul. Oke, ada ini gak sih sebenarnya kenapa kamu merasa yakin untuk gabung di AMP waktu itu? Waktu itu aku yang pasti lihat dulu Kak Atreu-nya. Kak Atreu, beliau luar biasa. Seorang seniman yang luar biasa. Beliau karirnya sangat berjalan, dan aku juga lihat dari AMP-nya dengan banyak publikasi, dengan alumni-alumninya juga yang hebat-hebat. Bagaimana tidak tergiur untuk ikut. Lebih ke arah sana sih. Dan kalau boleh tahu itu program memang free atau ada apa sih sebenarnya, kayak ada iuran gitu, ada gak sih? Enggak. Gak ada. Okay. Emang free. Kak Atreu. Dan itu pertemuannya bagaimana sih untuk kayak mentoringnya, apakah online atau offline? Kayaknya tergantung dari situasi sih. Kadang online, tapi kebanyakan offline. Tapi mungkin tergantung juga sama Kak Atreu-nya availability-nya kapan. Karena Kak Atreu juga nggak hanya mengurusi tentang AMP, beliau juga mengurusi karirnya sendiri. Tapi kalau misalnya kamu akhirnya pindah ke Jakarta itu memang fix itu karena si program ini, AMP iya, ini. Aku benar-benar ingin berkomitmen lah. Oke. Aku ingin berkomitmen dengan karir ini, dan salah satu komitmen aku ya aku pindah ke Jakarta. Waktu di posisi pindah ke Jakarta itu kamu ada pekerjaan nggak di Jakarta? Freelance. Dan itu lumayan buat inilah survive di Jakarta waktu itu, karena kan ketika kamu join di AMP kan belum fix untuk kayak bisa menjual karya dari galeri, dan itu belum terbukti ya karena masih program. Jadi diimbanginya dengan si project freelance. Yes. Oh, freelance-nya seperti apa sih waktu itu, boleh tahu nggak sih kamu mengerjakan apa? Desain interior aja biasa, Mas. Oh, lebih interior biasa aja, bukan yang berkesenian yang apa gitu, belum. Jadi memang ilmu-ilmu yang sudah didapat. Oke, yang waktu era kuliah itu diterapin lah. Oke. Orang tua melihat kamu akhirnya pindah dari Bandung ke Jakarta bagaimana? Awalnya mungkin khawatir ya. Karena perempuan. Oke. Dan tidak ada juga saudara di Jakarta. Oh, jadi kamu sama sekali gak ada? Gak ada. Oh, atau om, tante, atau siapa saudara? Ada, tapi mungkin saudara jauh gitu. Oh, jadi gak enak juga saudara, kalau kontakan. Iya. Okay. Bukan saudara dekat. Jadi benar-benar yang mandiri lah ya di Jakarta. Oke, terus? Terus awalnya ragu, tapi ya namanya juga orang tua ya. Jadi ditanyain beberapa hari di sini bagaimana. Terus habis itu kadang-kadang juga keep updated lah satu sama lain, biar building trust juga. Mereka juga bisa paham aku di sini ngapain aja, dan aku nggak
main-main di sini seperti itu sih. Tapi setelah pameran kayak oh ini loh yang enak aku kerjakan gitu. Waktu program di AMP itu sudah ada kayak memang kamu ikut pameran-pameran grup gitu belum? Sebelum pameran yang bertiga loh. Belum. Jadi perdana itu pameran 3 itu. Iya. Nanti kita mau bahas lebih detail tuh yang pameran 3. Jadi selama ikut program AMP pun tidak ada kamu coba untuk submit karya di project-project apa di luar dari project AMP, nggak ada? Nggak. Oh, jadi memang mau difokuskan dulu di AMP. Terus yang berkelanjutannya adalah pameran yang bertiga itu. Yes. Oke, kita coba masuk deh ini ke pameran bertiga. Itu jadi di periode kapan startnya pameran kalian bertiga itu waktu itu? Di Juni. Sampai berapa lama? Gak apa-apa, nanya aja kalau lupa, santai. Juli ya? Juli Agustus. Nah, siapa yang menggagas itu atau beride untuk bisa kamu akhirnya bertiga itu pameran lah di The Gallery? The Gallery kan ya? Iya. Itu siapa? Yang menggagas. Jadi kayak ide gagasannya tuh kayak oke, kalian bertiga pameran deh gitu. Apa? Siapa idenya awalnya? Emang output dari Atrium Niaga Project ini kita buat pameran. Oke, ini kayak final exam ya? Iya, kayak finalnya. Ini final dari projectnya. Oke, kalian showcasing lah di mana dan ternyata terpilih di The Gallery. Iya. Oke, ada kurasi nggak? Kurasi. Kayak kuratornya siapa atau mungkin yang mengurus pamerannya siapa? Kak Atri langsung? Yang mengurus pamerannya ya kita bertiga. Terus ada Kak Atri, ada bantuan banyak orang juga sih Mas. Jadi kan kita gak cuman pameran, kita juga buat artbook. Dan di artbook ini kita juga dibantuin sama Kak Nindi untuk editor in chiefnya. Lalu habis itu kita juga ada dibantuin sama alumni AMP kayak Kak Nathan, Kak Rafa, Kak Livi, dan Wilhelmus untuk desain. Terus habis itu untuk pamerannya kita juga ada banyak bantuan dari orang-orang juga, dari Mbak Esti juga yang menyediakan tempat. Secara owner ya. Iya, terus habis itu yang bantuin kita exhibit itu ada Mas Anung, ada dari Kak Joshua juga. Jadi ada banyak orang yang terlibat lah. Ada banyak orang yang sayang dengan AMP ini dan ikut terlibat untuk membuat pameran kita terwujud. Oke. Tapi kenapa akhirnya hanya bertiga? Kenapa akhirnya hanya bertiga? Karena yang bertahan bertiga. Oke. Iya. Dan itu adalah kayak semacam yaudah deh kalian bertiga kayaknya yang sudah mumpuni untuk siap berpameran kali gitu ya. Iya, yang siap. Oh, berapa karya per satu orang atau di project itu? 10. Satu orang kayak kamu kasih bawa 10 karya, si Suta juga 10. Ada siapa lagi? Siapa 3? Tusita, Klasuta. Belakangnya Tata semua ya. Iya. Kamu juga Zita kan tuh. Makanya panggilnya Zi. Oh iya karena ada taknya ya. Ada taknya nanti bingung. Iya makanya. Oh iya bener juga ya. Aku juga Tusita, Klasuta, Zita ya kan jadi taknya semua kan. Iya. Oh iya benar Zi. Kalau introducing ourselves kayak Klasuta, Z. Oh iya dan Tusita. Oh iya benar. Tusita tuh nggak boleh disingkat tuh ya. Maksudnya kayak taknya juga ntar sama gitu ya. Iya. Jadi Tusita aja. Oke. Nah, berarti 10 karya. Ini adalah momen dimana kalian perdana berpameran. Iya. Oh, dan ternyata responnya bagus. Responnya bagus sekali. Boleh diceritain gak dari versi kamu di pameran itu kamu sendiri kan bawa 10 karya. Kamu pulang bawa berapa karya? Ada yang terjual lah. Iya, maksudnya boleh diceritain total berarti berapa karya yang terjual? Dari karyamu aja, dari 10 itu. Ada lah. Ada, gak boleh coba deh. Gak boleh, oke. Tapi itu adalah perasaan dimana perdana pameran dan itu laku ya? Iya itu laku dan sempat juga diperebutkan oleh kolektor. Ada? Itu gimana ceritanya diperebutkan tuh gimana coba? Boleh gak ceritain? Kebetulan udah ada satu kolektor yang suka. Oke. Lalu abis itu beberapa saat kemudian ada kolektor lagi yang nanya. Dan jadi kayak aku mau karya ini. Iya aku mau karya ini. Tapi padahal ini udah di booking istilahnya. Padahal udah di booking, iya. Akhirnya pada saat itu jadi agak tektokan. Ini buat siapa nih?
Ada gitunya ya? Ada. Kayak jadi, semacam memperebutkan karyamu gitu. Iya. Yang kamu pun rasanya kayak gak disangka-sangka tuh ya. Gak disangka-sangka banget sih itu kayak kayak seneng banget kalau diperebutkan karyanya. Itu kamu secara person kenal dengan si kolektor itu? Kenal, karena baru dia Atrium Niaga Project. Oke. Memang dia sudah ngikutin karyamu lama atau baru melihat di pas pameran itu karyanya? Baru melihat di pameran itu deh. Oke. Akhirnya endingnya bagaimana? Siapa yang dapat? Ada satu kolektor yang dapat akhirnya. Jadi dari dua itu ada satu akhirnya. Dapet. Kirain karena berdua ini memperebutkan, jadi deh ngalah kayak dua nggak dapat. Nggak, nih justru akhirnya satu dapat. Tapi yang satunya bagaimana? Ya sudah. Nggak ada nego-nego, mungkin ada kayak karya khusus buat dia nggak gitu? Nggak sih, jadinya ya udah karena beliau juga mungkin mau lihat lagi karyaku yang selanjutnya. Oke. Jadi beliau juga menunggu itu. Oke. Kalau boleh tahu yang diperebutkan itu ukurannya berapa? 100x100. Oh besar sih, lumayan sih. Yeah. Secara materialnya? Itu pakai charcoal. Oke. Dan acrylic on canvas. Jadi charcoal dan acrylic on canvas. Jadi mungkin ada mix medianya juga di situ ya? Iya, ada mix media. Size-nya 100x100. Oke. Nah, itu di periode pameran kamu mengajak orang tua kamu datang gak? Ajak dong. Terus bagaimana responnya melihat karya-karyamu itu? Sepertinya yang aku lihat sangat bangga ya. Dan orang tua aku dan mama aku dan kakakku juga bilang ke aku personally kayak mereka bangga aku ada di pameran ini. Dan kamu menceritakan juga bahwa gak cuma pameran nih, tapi ternyata karyanya juga direbutin gitu, ada gak? Iya. Oh iya, terus gimana responnya? Kayak wah gak nyangka. Dan mungkin dia jadi berpikir semakin yakin bahwa apa yang dipilih sama anaknya ini oke gitu. Iya. Tapi ada perdebatan gak? Sempet gak? Enggak sih, cuman khawatir aja sih. Khawatirnya seperti apa? Khawatir mungkin menurut mereka kan awam ya dengan hal-hal seperti ini. Kayak apakah emang bisa aku maksudnya mendapatkan uang lewat sini? Apakah memang bisa ini menjadi karir aku? Mungkin lebih khawatirnya ke sana karena mereka juga tidak paham dengan dunia ini dan tidak punya sosok yang mereka tahu bahwa it works gitu. Itulah lebih kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Iya, karena mungkin anaknya juga perempuan. Mungkin. Tapi dengan adanya si pameran itu justru pelan-pelan makin bisa diterima dong. Statusmu yang kayak lebih oke, ternyata si anakku jelas nih pilihannya gitu. Iya. Kalau kakakmu sendiri ada komentar gak? Kakakku mendukung banget sih. Sekarang jadi beliau juga mulai cari tahu lah tentang dunia berkesenian ini. Jadi beliau juga mungkin karena ngelihat adiknya kayak gini gitu ya. Jadi beliau juga pengen tahu sebenarnya apa sih di dunia kesenian ini. Mungkin kayak jadi ini ya, kayak Ani bener gak sih, yakin gak sih bisa survive dengan bidang ini gitu kali ya. Karena gak begitu familiar di mereka. Betul. Terus kayak mungkin keluarga juga gak ada yang hidup dari sini gitu ya. Betul. Oke. Terus kalau di pameran itu sendiri apa yang menjadi kayak titik balikmu, kayak apa rasanya gitu kamu tuh? Kan ini kayak final exam lah. Kalau orang kan final exam tuh kayak ini yang dinanti-nanti dan pasti rasanya beda lah gitu. Tuh kalau kamu gimana? Excited banget pada saat pameran. Excited banget kayak every hard work yang kita udah lakuin bareng-bareng itu pay off waktu pameran. Jadi feeling proud, feeling excited juga. Ada hal apa yang waktu itu kayak masih kurang puas, ada gak? Sebenarnya pasti kita kalau misalnya udah ngejalanin sesuatu pasti ada evaluasi dong. Yes. Jadi ada aja yang pengen diimprove sebenarnya. Oke. Kayak waktu itu kenapa nggak bikin ini apa gitu, ada? Atau apa seperti apa? Mungkin lebih karena personality dari masing-masing kali ya. Kalau menurut aku sendiri mungkin dari personality aku masing-masing, dari personality aku sendiri. Aku pengen jadi paham nih aku aku kekurangannya di mana.
aku kurangnya di mana, dan bagaimana cara aku improve untuk ke pameran selanjutnya. Selalu kayak gitu sih aku. Selalu evaluasi. Jadi berpikirnya what next, apa Iya. terus yang mau bikin apa. Kalau untuk yang di pameran kamu bertiga itu kan ada mungkin tema besarnya. Tema besar. Yang pamerannya ngangkat apa gitu ada nggak di pameran itu? Sebenarnya nggak ada karena itu kita masing-masing ngangkat tema masing-masing. Oh, angkat tema kamu sendiri apa? Kamu ngangkat apa? Aku ngangkat waktu itu reserie aku namanya Lonesome Kayak subject Monologue. matternya apa gitu kan ya? Itu tentang apa? Lonesome Monologue. Oke, itu seperti apa sih detailnya? Lonesome Monologue itu percakapan saat aku sendiri. Oke. Jadi itu karya-karya abstrak itu bercerita tentang bagaimana aku dealing with loneliness. Bagaimana, karena kita semua pasti pernah mengalami kesendirian itu, dan aku feeling fragile lah di situ, dan aku berusaha untuk jujur pada diriku sendiri bahwa apa itu loneliness, dan aku coba interpretasikan itu ke kanvas. Oke. Dan kamu kalau aku lihat di beberapa karyamu juga ada kayak talking about your body atau apa itu ya? Yeah. Itu bisa diceritain gak sih detailnya seperti apa? Jadi tubuh kita itu kan adalah hal pertama yang akan merasakan setelah kita merasakan sesuatu. Kayak kalau kita sedih, yang akan bereaksi adalah tubuh. Yeah. Kalau kita senang, yang akan bereaksi juga tubuh. Jadi menurut aku kita tuh sangat dekat dengan tubuh, dan kadang kita kita tidak sadar tuh bahwa kita tuh deket banget sama tubuh. Dan aku mencoba menginterpretasikan itulah. Bagaimana kalau misalnya kita feeling lonely, bagaimana tubuh kita bereaksi, dan aku mencoba memasukkannya ke dalam kanvas. Seperti itu. Ketika mencoba mengangkat yang tadi kamu jelaskan itu, kamu sharingnya ke siapa aja sebenarnya waktu itu prosesnya? Sharing untuk karyanya. Ide, sharing karya, semua itu waktu itu prosesnya ke siapa? Pada saat itu aku ke Kak Atreyu. Karena beliau juga yang mementori aku. Beliau pun yang membantu aku sampai aku menemukan my style. Oke. Yeah. Sebelum-sebelumnya memang ada progres yang juga mungkin kayak style-style kamu masih kurang yakin, dan akhirnya endingnya di yang pameran itu memilih ini gitu istilahnya. Iya, benar. Oke. Kalau dari referensi untuk seniman Indonesia gitu, siapa yang jadi referensi kamu dalam berkesenian atau berkarya? Yang pasti yang pertama Kak Atreyu. Pasti banget ya, itu pasti banget ya. Itu pasti banget sih. Oke. Terus Christine Aichu. Oke. Aku suka Christine, karya-karyanya beliau super. Sudah pernah ketemu? Belum pernah. Belum, oke. Hopefully. Oke. Someday ketemu. Untuk yang lokal sepertinya itu yang paling banyak aku lihat. Kalau si Kak Atreyu itu memang jadi lumayan sering kamu ngobrol, tektokan dalam misalnya proses berkesenian berkarya itu sering banget ngobrol ya waktu itu? Iya. Oke. Jadi kayak emang partner banget ya yang untuk kita ngobrolin apapun sama dia gitu ya waktu itu ya? Iya, beliau juga kan bertanggung jawab untuk pameran At Mayora. Jadi apapun juga lewat beliau. At Mayora ini siapa yang ngasih nama? Ada ceritanya dong pasti dong. Iya, At Mayora itu sebenarnya dari Kak Atreyu sendiri. Doa dari papa lah. Oh gitu. Iya. Itu bahasa itu. Doa dari papa. Bukan. Itu. Jadi At Mayora itu artinya dari kata At Mayora Natusum. Oke. Yang berarti towards greater things. Oke. Tapi sebuah nama adalah sebuah doa kan. Yes. Jadi itu Kak Atreyu yang menginisiasikan gimana kalau namanya At Mayora. Dan kayak ya kita mau namanya At Mayora, dan turns out tuh seperti doa lah menurut kami. Padahal itu ternyata ada sisi lumayan religi juga di situ ya. Enggak sih, kita ngambil dari nama Latinnya aja. Karena Mayora itu sendiri, kenapa aku bilang agak sedikit religi? Karena Mayora ada biskuit. Tadi aku mau bilang apakah ini ada sponsornya, itu soalnya. Tidak ada. Makanya. Tidak ada. Jadi karena aku berpikir Mayora nih kayak aku pernah lihat nih. Oh iya, biskuit gitu kan, kayak produk gitu kan.
Tapi ternyata doa dari itu kan, apa namanya? Dari Kak Atreyu sendiri. Nama adalah doa itu kayak, oh nih bukan gitu. Karena Mayora, ada tuh Mayor, tahu kan Mayora biskuit. Iya tahu. Iya, oke. Tapi kan Mayoranya MAYO beda, kan. Iya. Kalau ini Mayora, Iya. Nah, waktu kalian bikin pameran itu, bagaimana secara produksinya? Kayak misalnya pendanaan, persiapan tuh bagaimana? Dana dari banyak yang mau bantu juga. Oke. Kita dapat banyak sponsor. Iya, ada support dari siapa Iya, gitu. kita dapat banyak sponsor. Kita juga banyak dapat media partner. Jadi banyaklah bantuan. Yang akhirnya terlaksana itu dan semuanya ternyata banyak yang ini ya dukung ya. Iya, gitu. banyak yang sayang sama AMP. Oke. Ini dari aku lihat kan pameran ini juga rangkaiannya banyak ya. Nggak cuma pameran, ada kegiatan-kegiatan di sela programnya ya. Betul. Itu memang kalian sengaja bikin itu. Iya. Oh, supaya apa tuh? Jadi tidak pameran saja. Oke, biar ada datang ke galeri. Iya. Oke, karena sempat ada kayak bikin obrolan di tengah galeri itu kan. Iya, betul. Waktu itu namanya apa? Woman's Obsession. Iya. Itu memang di set ya waktu itu buat ngobrolin tentang pameran itu ya. Iya, betul. Oke. Terus kalau kamu secara pribadi ya, kamu sebenarnya apa sih yang kayak apa yang kamu harapkan dari yang berkesenian ini gitu? Kamu pingin apa lagi gitu? What nextnya? What's nextnya? Aku pengen nama Zita Nuela itu terdengar sih. Udah dong, kan banyak efek dari. Tapi aku pengen lebih terdengar. Oke, seperti apa langkah-langkah yang kamu mau coba lalui untuk supaya nama Zita Nuela ini semakin berkibar lah kasarnya gitu. Iya, banyak sih mungkin ya. Ada banyak cara juga. Salah satunya bisa exhibition. Lalu mau solo exhibition juga. Ada plan? Berencana untuk solo exhibition juga. Memang sudah dipikirkan? Ya, sudah dipikirkan. Tapi ya udah direncanakan. Kita lihat saja. Kalau program-program art fair kayak Art Jakarta atau Art Moments gitu ikut juga? Ikut juga. Ikutnya di under project atau galeri siapa? Kita waktu itu ikut di The Gallery. The Gallery. Ini yang di Art Jakarta atau Art Moments? Ini di dua-duanya. Dua-duanya ikut? Iya. Responnya bagaimana? Bagus. Ini konteks bagus laku nih ya? Laku. Waduh, ternyata emang ini ya, ternyata ada sebuah kejutan yang artinya ternyata kamu karyanya juga dilihat orang dengan kayak oke, si Zita ini berpotensi, akhirnya ada transaksi gitu ya. Itu bagaimana kamu menyiasati untuk bisa dikoleksi gitu, ada gak sih strateginya? Itu sebenarnya ada gak? Strateginya? Iya, maksudnya kenapa akhirnya jadi laku terus nih di The Gallery laku, di Art Jakarta itu laku ya, di Art Jakarta ya. Art Jakarta Art Moments juga itu ada nggak sih? Kalau buat teman-teman ini juga penting loh. Gimana sih caranya untuk bisa sampai ke level itu? Putting yourself out there aja sih. Oke. Kayak semakin banyak kita dikenal orang, semakin banyak kita juga mungkin words mouth to mouth. Terus habis itu dengan kita juga, maksudnya kayak kita berbicara dengan Mas Domi di DPP ini juga kan nama kita juga semakin terdengar kan. Sebenarnya lebih seperti itu sih menurut aku. Tapi kamu berjejaringnya juga lumayan di beberapa komunitas gitu-gitu lumayan ya? Enggak sih, mungkin lebih ke arah kita ke pameran juga. Oke, kita jadi juga hampir pameran kamu sering datang? Iya lumayan. Diminum loh ya, santai. Oke. Takutnya lupa. Iya. Jadi kamu kalau ada pameran memang datang untuk melihat dan berjejaring gitu-gitu ya. Jadi lumayan ya kalau untuk ada komunitas apa kamu datang gitu-gitu ya. Iya, itu juga kan aku belajar juga kan dari mereka. Oke. Kalau misalnya tadi yang kiat-kiat mungkin apa ya yang bisa dibagi untuk supaya teman-teman supaya kayak yakin bahwa pilihannya itu adalah tepat dan bisa disampai di level kamu yang bikin karya ini selalu akhirnya dikoleksi orang, itu sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi kayak apa ya gitu ya. Selain kamu pasti ada rasa kayak apa, tadi mungkin kamu udah bilang bahwa
ya semacam punya karakter misalnya, atau mungkin apa gitu yang kamu mau coba bagi gitu? Mungkin staying curious kali ya. Hmm. Penasaran dengan banyak hal. Oke. Jadi improve yourself, improve your art, secara personality dan secara kekaryaan juga. Terus ya penasaran aja dengan banyak hal. Kamu ada komunikasi galeri tuh dengan The Gallery aja atau ada galeri lain juga? Komunikasi sih dengan galeri lain juga ada. Ada ya. Komunikasinya itu sudah sampai tahap berpameran juga di tempat galeri itu atau belum? Baru. Belum. Jadi kalau kita ngomong secara Zita pamerannya hanya di The Gallery aja gitu berarti ya. Kalau kita ngomong secara grafik itu ya, progresnya ya. Baru di The Gallery. The Gallery itu ada di The Gallery-nya yang di Barito, lalu ada di Art Jakarta, lalu di Art Moments juga. Yeah. Dari semua aktivitas ini ternyata responnya bagus. Itu kan kadang kita ini untuk mempertahankan posisi itu lumayan berat loh. Maksudnya posisi untuk bagaimana terus-terusan disenangi orang itu kan pasti harus kita punya strategi atau supaya biar ada fresh terus gitu kan. Nah itu kamu ada semacam ini gak sih dari segi teknik, ada mungkin ini kayak teknik apa lagi ya yang kayak kepikiran apa lagi gak? Mencoba dengan teknik-teknik lain apa gitu mungkin? Untuk lebih dikenal gitu Mas atau? Betul, kayak strateginya. Sosial media. Oke. Kayak sosial media sekarang penting sekali deh. Kamu lumayan update berarti? Lumayan. Semua informasi ada di sosial mediamu, terutama di Instagram. Di Instagram. Selain Instagram ada sosial media apa lagi? Baru Instagram sih Mas. Oke. Kalau kayak informasi dari kayak Twitter kamu main juga atau X itu main gak? Enggak, kalau Twitter aku gak main. Oke, karena dulu itu kan di era ada satu momen di pandemi kita rame di X atau Twitter itu karena untuk NFT komunitasnya rame di sana. Kamu NFT merasakan juga nggak? Sempet tahu. Oke. Tapi aku juga nggak terjun pada saat itu. Oh, tapi nggak ada rasa kayak penasaran mau coba di situ nggak waktu itu? Waktu itu penasaran pengen tahu aja sih Mas. Okay. Belum ada kepikiran untuk sampai ke membuat bisnis di situ, belum ada kepikiran sih. Kamu di selama project-project yang sudah kamu lakukan ini ada kepikiran kayak residensi gitu gak sih? Iya, aku pengen sih. Kemana? Mungkin tergantung dari, aku tidak masalah dengan lokasi, tapi lebih ke arah institusinya apa. Terus habis itu ya record mereka lah. Lebih ke arah sana. Aku tidak masalah di lokasi dimanapun juga gak apa-apa. Pernah ada kepikiran pingin banget di mana, ada dong pasti. Pingin banget. Ada sih. Ada, boleh disebut nggak? Kayak itu kan sesuatu kayak pencapaian gitu, kayak pingin kayak ini adalah dreams gue nih gitu. Di mana pinginnya? Iceland. Oke, kenapa memilih Iceland? Karena aku lihat dari artis-artis pun yang aku kagumi gitu ya, seperti Björk. Musik beliau juga dari Iceland kan, jadi aku pingin tahu lah. Pingin tahu sebenarnya itu tuh bagaimana sih mereka, inspirasi dari mana dan bagaimana mereka bisa memproses itu. Jadi memang secara kekaryaan kamu juga ada pengaruh musik juga gak sih? Iya, ada. Si Björk tadi juga. Oh gitu. Selain Björk ada siapa yang jadi referensi untuk kekaryaan kamu juga secara musikal? Oh jadi waktu itu berpikir ada residensi mau ke Iceland. Iya. Karena mungkin ini kayak impian aja sih Mas. Ya, gak apa-apa, itu kan kita harus bermimpi lebih besar. Manifesting dong. Iya dong. Kita justru harus punya mimpi. Jangan sampai gak punya mimpi. Betul. Nah tapi alasan kamu berpikir mau ke Iceland kenapa? Terinspirasi dari Björk sih. Beliau ada salah satu artis yang aku kagumi lah. Aku mendengarkan lagu-lagu beliau juga, dan bagaimana beliau berkolaborasi dengan orang-orang dan bagaimana beliau berkolaborasi dengan musiknya sendiri, itu kayak amaze me every time kayak gitu. Jadi aku pengen tahu juga di sana tuh sebenarnya
karena banyak artis-artis dari Iceland juga yang agak unik gitu. Aku pengen tahu gitu di arah sana tuh Apa sih yang membuat mereka unik gitu. Kalau yang lainnya Jepang kali ya. Oke. Aku pengen tahu sih. Mungkin karena dari desain interior juga dulu sempat ngeliatin interior Jepang dan seni Jepang, jadi kayak lucu juga sepertinya. Kalau di wilayah di Indonesia deh, ada nggak tempat yang kamu mencoba pingin residensi di tempat itu di wilayah Indonesia? Untuk sekarang belum sih Mas. Kayak Jogja nggak minat? Mungkin aku harus menambah wawasan lagi sih. Oke. Kayak di Indonesia belum ya. Belum. Tapi kalau untuk tadi ada Iceland dengan si Jepang itu, berarti karya-karyamu itu juga ada apa istilahnya, mungkin lebih ke referensi dari musik. Kamu mendengarkan musik si Björk ini, terus jadi relate lah dengan sama karyamu itu. Iya, beliau salah satu pemantik lah. Oke. Kalau misalnya aku lagi stuck gitu, aku dengerin lagu-lagu beliau. Oke. Tapi kalau misalnya aku lagi berkarya, biasanya aku mendengarkan nature sound aja sih. Oh gitu. Iya. Kayak relaksasi dong berarti sebenarnya. Itu jadi kayak jembatan gitu sih Mas untuk aku. Jadi kayak jembatan aku untuk berfokus pada diri aku dan apa yang aku rasakan. Jadi bisa dituangkan, karena menurut aku waktu aku memainkan nature sound itu lebih netral jatuhnya. Jadi aku bisa memasukkan rasa apapun ke dalamnya. Kalau udah ada lagunya kan berarti udah ada feeling dari lagunya. Dan aku pasti juga terinfluence dari sana. Tapi kalau misalnya nature sound aku lebih netral sih. Jadi aku bisa lebih menuangkan sih menurut aku. Signature sound itu banyak kan di YouTube itu ya? Iya. Jadi tinggal di kayak sejam gitu kan, 2 jam, 2 hours nature sound. Spotify gitu. Juga ada. Iya. Nggak sponsor. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Kita bebas kok, belum ada yang masuk. Oke. Oh gitu. Jadi itulah teman kamu ketika pas berkarya dengan lagu-lagu itu. Oke. Apalagi sih misalnya kamu ada momen stuck gitu ya, atau kayak lagi nggak mood untuk berkarya tapi ini deadline harus berjalan, apa kamu yang lakukan itu? Kamu biasanya apa? Triggersnya apa nih supaya tetap on track? Yes. Mungkin kalau misalnya aku lagi jenuh, aku lebih ke berhenti sebentar. Oke. Aku berhenti sebentar, terus aku dengerin lagu. Oke. Aku dengerin, aku nonton film. Aku baca buku. Lalu nanti beberapa saat kemudian aku juga udah pengen balik lagi. Oke. Pasti udah ada rasa kayak oke, it's time to go back. Oh, kan ada lah momen-momen di mana jenuh kan pasti ada dong. Jarang sih. Oh jarang, kamu jarang? Jarang sih. Oke. Biasanya soalnya ada kayak misalnya tadi kan kamu sempat mention juga bikin 10 karya. Itu kan gak mungkin langsung 10 karya. Pasti ada kayak 2 karya dulu, jeda berapa hari, baru lanjut gitu kan pastinya kan. Atau kamu langsung gas terus tuh? Waktu gas terus ya. Gas terus. Waktu yang persiapan si Mayora ini terus gitu ya. Gas terus sih. Oh, nggak ada kayak ntar dulu deh, break dulu kayak. Mungkin break itu gara-gara kita harus pergi ke tempat lain, kita harus meeting dan yang lainnya sih. Buat kamu itu adalah stress release juga. Itu juga break. break dari karya tapi Oh, itu bagian untuk kamu bisa kayak lebih relax dulu, santai, nanti lanjut lagi gitu pas sampai. Bisa. Oh, jadi kamu di Jakarta ini kos aja gitu? Kos? Jadi maksudnya kos ini jadi studio berkaryamu? Iya betul. Gede dong si kos ini? Ya lumayan. Karena kan tadi karyamu juga 100 kali 100 gitu kan, jadi kamu berkarya di situ semua? Berkarya di situ. Terus habis itu juga. Waktu itu sempat aku menumpang lah. Oke. Menumpang di studionya Kak Atreyu juga karena. Jadi berkarya di sana. Iya, karena nggak cukup juga di kosan aku. Makanya karena aku tanya, kamu pameran di Mayora 10 karya. Kamu tadi sempat bilang mention tinggal di kos. Aku berpikir 100 kali 100 aja untuk 3 karya kan repot ya. Ya lumayan. Apalagi ditambah 10 karya tuh misalnya ya kan. Oh, akhirnya kamu ada momen minta tolong bareng dengan si Kak Atreyu di studionya. Iya, minta tolong. Emang deketan ya? Ya lumayan sih. Oh, jadi berkaryalah di sana. Untuk yang persiapan waktu pameran si Mayora ini berarti kamu banyak lah
beraktivitas di studio Kak Atreyu. Ya menumpang. Oh, oke. Apapun dijabanin. Iya, karena semangat banget ya. Semangat. Itu adalah momen dimana kayak ini yang ditunggu-tunggu ya kan, ini finalnya kan. Iya, nggak bisa ini, harus jadi ini. Berapa hari sih untuk persiapan karyamu itu waktu di pameran? Lumayan berbulan-bulan sih Mas. Berbulan-bulan. Jadi lumayan intens tuh kamu bolak-balik tuh. Lumayan intens, ya. Oh, tapi apapun itu kamu sikat. Aku sikat dong, harus dong. Karena emang ya ini adalah yang benar-benar dinanti gitu ya. Ini mau aku. Oke. Terus kamu tadi sempat mention juga mau pameran tunggal itu ada kepikiran di mana dan kapan? Masih direncanakan, tapi mungkin di 1-2 tahun ke depan. Oh, nggak berpikir langsung next years aja yang sampai di misalnya kayak periode Maret atau April gitu nggak? Belum. Tapi secara galerinya ada nggak? Masih direncanakan juga Mas. Kan biasanya ya kalau yang aku tahu misalnya ketika kamu ikut pameran di art fair atau mungkin kamu sudah ada pameran di galeri, kan kadang ada orang entah itu kurator atau owner galeri melihat karyamu, biasanya dia langsung menginvite mau nggak pameran di galeriku atau pameran nanti kita buat di galeri mana gitu, ada nggak tawaran itu? Ada. Jadi semuanya masih direncanakan Mas. Masih diobrolin ya. Iya, masih diobrolin semuanya. Jadi belum bisa juga di-spill gitu, masih belum bisa karena masih sifatnya rahasia kali ya. Masih yang kayak mungkin iya, jadi nggak mau biar pasti lah ya. Kalau misalnya udah go publik kan pasti aku juga harus bertanggung jawab dong dengan hal itu. Iya. Kecuali memang sudah ada official flyer-nya. Iya. Atau mungkin sudah deal nih kontrak, barulah kamu mencoba spill atau publish ya. Oke. Kamu ada kepikiran bikin yang sifatnya kayak sculpture atau 3D gitu gak? Aku open sih. Aku open to explore. Tapi pernah ada mau coba? Karena untuk kalau penasaran pernah, tapi mungkin belum terlalu banyak explore. Oke. Jadi sekarang ini mau coba fokusin ke on canvas. Iya. Ada material lain atau medium lain yang sifatnya tidak hanya kanvas nggak? Nggak ada, kanvas semua sih. Tapi medium ya banyak. Jadi yang tadinya charcoal, acrylic, terus jadi aku mulai masukin juga oil. Oke, oil ada juga. Oil paint. Oke. Ya. Jadi aku open to medium sih. Oke. Kalau kayak misalnya coba-coba seal screen gitu pernah nggak? Belum pernah. Oke. Tapi mau mencoba misalnya? Mau aja kayak aku open sih. Dan open juga untuk kolaborasi. Ya, kalau cocok. Pernah nggak ada bikin karya kolaborasi? Waktu Atmayora. Oke. Waktu Atmayora kita kolaborasi sama Walk. Oke. Brand kaos kaki. Kaos kaki. Iya. Itu lebih ke apa? Outputnya di kaos kaki ya? Di kaos kaki ya. Sama Walk. Itu perdana kamu kolaborasi? Iya. Oke. Tapi ada ini nggak kayak semacam kamu mencoba bikin merchandise sendiri? Enggak sih. Kenapa? Enggak ada. Biasa seniman itu pingin loh ada karyanya di t-shirt atau di... sama Walk juga sama t-shirt. Oke. Iya. Tapi kamu sendiri pribadi pingin nggak mengeluarkan official Zita merchandise gitu? Mungkin belum kali ya Mas untuk sekarang. Untuk sekarang belum. Aku nggak tahu di kedepannya, tapi mungkin untuk sekarang. Karena karyamu sangat oke loh dijadiin printed gitu yang sifatnya di tote bag atau ya nggak tahu. Kamu belum ada plan ya? Belum sih. Tapi kamu pernah berpikir akan melakukan itu nggak nantinya gitu? Belum. Mungkin aku juga nggak ke arah merchandising ya. Aku nggak berpikir ke sana? Aku tidak berpikir ke sana juga sih. Karena apa yang? Karena seniman kan sangat open dong, bisa diaplikasikan kemana aja. Tapi kenapa kamu tidak berpikir ya udah nggak apa-apa sebenarnya merchandise gitu nggak? Mungkin kayak dari akunya sendiri kurang apa ya? Kurang paham lah dengan merchandising, dan aku juga ya kalau misalnya aku kurang paham dan kurang ini, kalau aku gelutin nanti gimana ya Mas? Iya. Soalnya kan Kak Atreyu pun juga punya merchandise loh. Jadi kan bisa jadi referensi ya gitu. Belum kepikiran sampai sana Belum sih Mas. Kepikiran. Oke. Terus ketika pameran bertiga itu ada nggak semacam kepikiran yang akan bikin lagi dan bertiga lagi? Karena kan kemarin termasuk berhasil dong. Iya. Ada nggak kepikiran?
Mungkin harus tayangnya bertiga kali ya. Pastinya ada dong ngobrol, masa nggak ada? Ada dong. Harus bertanya bertiga nih, harus diundangnya ada Tusita dan Tapi Suta kita kayaknya. lebih ke perspektif kamu aja sebagai Zitanya yang terlibat di 3 seniman pameran itu. Kamu sendiri ada nggak? Pengen ada, pengen ya pasti ada lah ya. Kadang kan ada kayak kayaknya seru nih dibikin lagi, cuman mungkin di tempatnya berbeda misalnya gitu, atau mungkin kayak bikin di Bandung atau bikin di Jogja misalnya dengan format yang sama misalnya. Mungkin ya mungkin ke depannya gimana Suta. Iya kan, ada obrolan ya kan. Iya. Karena responnya bagus loh. Maksudnya dari dengar ceritamu, oke, pameran yang di ruang The Gallery-nya responnya bagus. Art Jakarta bagus, Art Moments juga bagus kan? Itu oke sih. Iya. Karena ada konteks yang nggak semua juga bikin karya dan langsung direspon dengan baik. Gitu. Kalau kalian oke ternyata. Gitu. Iya, ada komentar apa Kak Atriu? Komentar mungkin harusnya Kak Atriunya. Tapi kalau Kak Atriu pernah ngomong dong pasti ke kamunya. Iya. Apa? Ya bangga lah, pasti bangga. Wah, ini bagian dari apa istilahnya, mungkin ini kan belajar bersama, sharing, dan hasilnya kalian ternyata responnya bagus gitu ya. Karena memang dia juga pingin anak-anak ajarnya atau anak didiknya juga bisa grow up gitu ya. Pastilah. Pasti beliau aku tuh juga pingin pengen kesempatan tuh sebenarnya ngobrol sama Kak Atriu loh. Dari kemarin soalnya ngobrol sama Levi, ngobrol sama Tusita, itu kayak wah pingin banget sosok karena terdengar mulia. Jadi dengan banyak informasi, dengan banyak share ke kalian-kalian ini, dan ternyata kalian juga menerapkan di berkesenian kalian, itu oke banget gitu. Ya, beliau hebat sekali sih Kak Atriu. Iya itu dia. Panutan banget ya. Panutan banget. Kamu berpikir nggak kalau waktu itu kamu tidak ikut di program AMP, kayak gimana sekarang kamu ya? Mungkin masih freelance kayaknya Mas. Dan masih di Bandung. Iya mungkin masih di Bandung. Mungkin aku belum bisa sampai sini, sampai ke arah sampai berpameran di Art Moments, di Art Jakarta, di The Gallery. Mungkin belum, nggak kepikiran sampai sana sih. Gila, itu emang titik baliknya juga memang hampir sama di banyak yang ikut di program AMP, benar-benar mendalami, diterapin flip gitu ya. Jadi kayak merubah ya. Iya, merubah sekali sih. Dan kamu sekarang freelance-nya masih banyak? Atau hanya kayak tetap difokuskan seni rupanya? Difokuskan seni rupanya. Freelance? Aku ingin full time artist. Oke. Hopefully. Tapi freelance-nya masih? Masih. As soon as possible aku pengen full time artist. Jadi tidak diganggu dengan freelance ini. Iya. Oke. Tapi ketika kamu menyatakan oke, full time artist ini, itu adalah kayak titik balik di mana kamu benar-benar yakin ya? Aku yakin. Apa sih yang membuat kamu yakin? It's my dream. Oke. From since I was a kid. Oke. Kayak inilah bagian dari apa yang dulu dicita-citakan. Iya. Dan sekarang benar-benar ya dream come true gitu ya. Dream come true. Yes. Oke. Ada gak sih di wilayah yang berkesenian ini yang kamu pingin lagi tuh apa? Kan mungkin kalau pameran kemarin sudah, ikut di art fair sudah, ada lagi kamu apanya yang pingin banget di wilayah berkesenian? Solo exhibition? Solo exhibition. Aku pengen sih. Residensi aku pengen. Kalau commission work gitu kamu bikin gak? Untuk sekarang. Jadi apa yang perlu di highlight atau kayak berkesenianmu sendiri, apa sih sebenarnya yang pingin kamu coba? Aku pengen coba pastinya solo exhibition dan residensi itu deh. Residensi. Solo exhibition itu yang lumayan pingin banget ya? Pengen banget. Oke. Kenapa ya kamu mencoba? Karena kamu merasa udah saatnya gitu atau bagaimana? Making a statement. Aku ingin, ya namanya juga aku ingin nama aku lebih terkenal. Kayak aku pengen why not? Dan juga strategi apa yang kamu coba mau kayak, mungkin tadi kan banyak cara lah untuk bisa, tadi kamu udah mention supaya nama kamu banyak didengar orang, dikenal orang, mungkin sosial media tadi kamu udah mention. Media, yes.
terus datang ke komunitas-komunitas atau ke opening pameran. Ada lagi nggak sih yang juga bagian dari strategimu untuk namamu banyak dikenal gitu? Apa sih? Sebenarnya lebih banyak ke mengembangkan diri sendiri sih Mas. Kalau kitanya juga mateng, jadi we meet the right opportunity at the right time. Saat kita juga siap, itu kan jadi saling sambut menyambut lah. Kesempatan disambut dengan kita yang udah siap juga kan. Makanya ya keep building myself, building myself. Aku berusaha untuk saat kesempatan itu ada, aku siap untuk gapai itu. Tapi basicnya sudah siap. Iya, pasti basicnya sudah siap, makanya harus terus disiapkan kan. Jadi ketika ada momennya datang, udah ready gitu. Iya, betul. Udah siap dengan apapun karena udah punya bekal gitu ya. Benar-benar. Oke. Lalu gini, kalau berkesenian itu kan kadang ada semacam progres atau perkembangan yang sifatnya subject matter itu bisa berkembang. Yang sekarang kan kamu mungkin banyak ngangkat tentang body inimu ya, apa sebutannya apa sih kalau body movement? Body movementmu. Ke depan itu ada apa sih yang mau kamu angkat lagi gitu, ada nggak? Kebanyakan translation, aku kan mentranslate feelings aku ke body movement aku. Jadi dari 3 series yang udah aku lakuin juga itu merupakan translate dari perasaan ke body movement. Jadi untuk sekarang mungkin lebih banyak explore di sana sih Mas. Dan kayaknya masih banyak yang bisa dieksplor di sana. Jadi masih di on track itu ya, tentang body movement itu. Meskipun nanti ke depannya ada perkembangan-perkembangan lain. Tentu saja. Tapi dari segi teknik itu bisa beragam ya? Banget Mas. Bisa beragam banget. Kepikiran performance nggak? Sempat juga kepikiran performance art. Karena itu bagian bagaimana bahasa tubuh di performance. Betul. Karena itu jadi relate banget ya ketika karya itu tidak hanya di on canvas, tapi di dirimu yang memang di present atau di pertunjukan gitu istilahnya. Itu kamu kepikiran? Sempat kepikiran. Berarti itu terjadi setelah di Project AMP atau sebelumnya kamu ada kepikiran ide-ide tentang performance? Saat di Project AMP. Jadi membuka sekali ya? Iya. AMP ini ya? Iya. Itu di Project AMP ini sebenarnya memang dilihat dari kemarin aku ngobrol sama Livi, Tusita, itu memang banyak orang dari yang gak begitu paham masuk sini jadi seng gitu ya, jadi kayak paham semuanya gitu ya. Bekal. Banyak banget bekalnya. Apa sih yang paling kamu kena banget pelajarannya dari si Project AMP? Stay curious, be ready untuk kesempatan yang yang akan muncul. Tapi jangan lupa juga kita juga harus menjemput kesempatan itu. Nggak cuman ya udah kita nunggu aja. Itu sih. Dan selalu di-push sama Kak Atreo nggak? Sebenarnya itu push dari kita semua sih. Kayak kita juga mau suksesnya bareng-bareng kan. Jadi dari diri aku juga aku nge-push diri aku bahwa I need to improve. Jadi memang rasa di dirimu ini pingin banget juga ini ya, explore, di-push juga bahwa ya ini karyaku gitu istilahnya. Ini yang aku pinginkan gitu. Ini karir aku ya. Aku juga harus nge-push diri aku sendiri dong. Iya. Karena kamu Gen Z ya? Aku Gen Z. Maksudnya Gen Z ya? Masuk Gen Z. Kalau kamu enggak? Aku kayak tidak merasakan itu sih Mas. Karena kamu ketika udah ada kejenuhan dengan dengar karya lagu aja udah cukup ya? Atau kayak pergi kemana gitu? Ya, jalan-jalan dikit. Itu lumayan jadi ngebalikin moodnya. Itu kayak traveling aja gitu? Enggak, maksudnya jalan-jalan keluar rumah terus balik cukup lagi. Ya? Ringan ya, cukup, santai ya maksudnya. Gak perlu keluar kota ya? Enggak perlu. Jadi dengan kayak di taman. Di taman aja balik lagi juga. Moodnya udah balik. Sebenarnya kalau pada saat aku berkarya juga kebanyakan aku gak bisa berhenti. Jadi bisa seharian full aku ngerjain karya. Jadi nggak ada ya aku mau break gitu, aku jarang kepikiran untuk kayak
aku mau prok dulu. Jadi lebih banyak kayak aku malah sampai lupa makan. Ada tuh ya. Iya ada. Emang lumayan jadi fokus banget tuh berarti dong. Sampai Iya. makan aja lupa atau lambat gitu. Karena keasikan ya. Keasikan benar, keasikan sih. Jadi aku gak menganggap itu sebagai sesuatu yang aku butuh break. Karena mungkin kayak malah diingetin gitu. Kayak makan dulu. Sampai ke tahap burnout gitu kamu pernah gak? Enggak sih. Gak pernah ya? Karena itu Gen Z sering menyebutkan itu tuh. Oh iya? Iya, aku membaca artikel ya. Karena aku gak tahu. Jadi kayak aduh burnout nih, kayak butuh dulu relax, chill gitu dulu. Supaya dia bisa memanage waktunya gitu. Katanya gitu. Iya, betul. Tapi kamu tidak merasakan? Enggak sih, aku kalau udah masuk karya ada perasaan yang kayak ini harus lanjut lagi kayak ini bisa digini. Jadi udah banyak di otak aku gitu. Yang harus diterapkan kayak jadi lupa stop ya. Benar-benar yang terus gitu. Kalau udah ada di apa ya namanya? Imajinasi udah di state dimana aku udah ngerasain feeling yang aku rasakan, itu aku ingin langsung masukin ke kanvas sih. Kamu ada sketchbook kecil gitu yang kayak semacam sebelum ke kanvas, kamu ada translate di situ dulu gak? Kayak di buku-buku kecil ada ya? Ada. Selalu kamu bawa kah atau hanya ada di studio? Untuk sekarang ada di studio, tapi kalau misalnya lagi waktu lenggang atau apa, aku bawa si sketchbooknya. Jadi ini kayak ide-ide yang ada di pikiran dituangin di situ dulu? Iya. Kadang-kadang langsung juga ke kanvas. Kadang gitu ya. Wah, emang kalau kita ngomong satu karyamu ukuran 100x100 itu membutuhkan berapa hari? Atau berapa jam? Ada sampai harian gak? Tergantung kesibukan aku sih Mas. Jadi justru tapi contoh let's say kamu 3 hari punya waktu di rumah gitu. Ada berapa hari untuk bisa memfokuskan bikin satu karya itu di ukuran 100x100? Kalau punya 3 hari. 3 hari kosong, kamu gak ada meeting keluar, kamu hanya di rumah. Dan kamu memfokuskan bikin karya, itu butuh berapa waktu, berapa jam kah atau berapa hari? Karya aku kan berlayer-layer ya Mas. Jadi kadang-kadang juga suka nunggu kering dulu. Itu yang jadi lumayan jeda ya. Iya, jadi jeda. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya aku mulai kanvas lain. Aku mulai kanvas lain, nanti kanvas itu udah kering ya aku mulai lagi kanvas yang satunya lagi, kayak gitu sih. Makanya tadi kalau kamu bilang dimension ada kayak harus pergi, itu butuh waktu lagi karena ditinggal ya. Iya. Karena memang layer-layernya lumayan ya. Iya, lumayan. Itu yang bikin lama sebenarnya. Jadi eksplorasi medium juga lumayan. Jadi kan aku juga karena ini kan body movement aku. Jadi aku suka melatih bagaimana aku bergerak. Apapun yang dari bahasa tubuh ini coba kamu tuangkan di kanvas ini. Dari pergerakannya, gerak-geriknya gitu-gitu ya. Iya. Jadi itu ya karena subject matternya adalah body movement itu. Iya, jadi kayak banyak latihan di situ juga. Jadi nggak hanya langsung ke kanvas. Aku juga butuh mengadaptasi dulu. Body movement aku baru bisa ke kanvas. Ada ini nggak sih kayak pencapaian kamu tadi mungkin sempat bilang pinginnya solo exhibition. Terus dengan residensi. Ada lagi nggak sih yang memang belum dan pingin banget untuk kamu realisasikan? Apapun itu ya, nggak cuma pameran, apapun itu. Kamu bikin buku misalnya, atau kamu bikin workshop, atau S2 misalnya? Untuk sekarang sih belum ya. Nggak kepikiran S2 juga ya? Belum kepikiran untuk masuk ke S2 sih. Aku lebih fokus ke karir aku aja. Terus aku lebih fokus untuk bagaimana Zita Nuella sebagai Zita Nuella, dikenal sebagai Zita Nuella. Kamu memang kalau secara labeling atau audensi nama kamu pinginnya Zita Nuella ini sebagai apa sih dikenalnya, pinginnya? Abstract artist. Abstract artist, keren. Itu jarang loh, biasa kalau ditanya pingin disebut apa sih? Seniman aja atau perupa aja. Tapi kalau kamu pingin spesifik abstract artist, kenapa? Karena dari awal aku berkarya, abstrak itu jadi temen aku lah. Jadi temen aku dalam berkarya. Dari awal pun kamu pas
berkesenian ini sudah memang memilih jalurnya abstrak. Makanya kalau ditanya emang pingin nama Zeta ini dikenal sebagai abstrak artis itu. Karena emang relate ya. Iya. Oke, abstrak artis. Keren sih, keren. Karena jarang biasanya kalau aku tanya lebih ke ya udah seniman aja atau ada kayak misalnya ke desainer apa yang umum gitu. Kalau kamu jarang sih aku dengar itu abstrak artis. Karena dari istilah visual artist aja udah kemana-mana sebenarnya kan. Cuman ini kan lebih spesifik lagi. Oke, abstrak artis tuh. Oke. Tapi kamu ada momen pingin bisa bikin workshop atau semacam kayak membuka kelas nggak untuk yang memang minat di pembelajaran soal abstrak ini? Ada nggak? Kayak kamu berbagi ilmu ada nggak? Belum kepikiran sih Mas. Karena kan kamu dari Kak Atreyu nih dapat ilmunya ke kamu. Terus kamu mau share juga nggak? Share, aku boleh share. Tapi aku gak kepikiran sampai buka kelas. Aku belum kepikiran sampai sana sih. Kayak workshop juga? Belum kepikiran sampai sana. Oke. Ada ini juga gak? Kayak dari orang tua nantinya ini kayak semacam boleh kamu di wilayah berkesenian. Tapi ada satu pemilihan atau track yang kamu kerja gitu harus ada gak? Kayak harus gitu gak? Kayak kamu jadi emang boleh deh kamu berkesenian nih, tapi harus ada kerjaannya ya kayak sifatnya yang jelas gitu, yang umum. Enggak sih Mas, enggak sih. Jadi ya dari keluarga aku juga melihat aku pameran kemarin, mereka juga semakin yakin sepertinya. Mudah-mudahan. Ini yang aku lihat saja. Dari obrolan, dari respon. Oke. Ada, ini sebelum berakhir nih, ada informasi dari kegiatanmu atau dari plan kamu yang mau kamu publish nggak? Atau diinformasikan ke orang banyak? Dilihat saja nanti. Oke, tapi kamu ada plan apa gitu nggak ke depannya? Mau pameran atau bikin apa? Plan ada, tapi ya I will keep it updated on my Instagram. Jadi apapun yang pingin tahu tentang aktivitas Zeta ini bisa melihat di Instagramnya, karena selalu update di feed atau di IG Story. Oke, tapi kalau aku mau sedikit bertanya ke kamu, pesan untuk teman-teman yang sedang meniti karir di wilayah kesenian, apa sih yang kamu bisa bagi informasinya? Stay curious. Selain itu? Ini mau ke arah mana ya Mas? Misalnya kayak mereka juga sama nih lagi merintis berkesenian. Keep going. Keep going. Keep be ready. Dengan semua kesempatan yang bakal ada. Dan keep trusting yourself bahwa kamu bisa ngelakuin ini. Dan itu juga penting menurut aku. Untuk selalu percaya bahwa kamu bisa. Dan yakin ya. Dan yakin itu direalisasikan juga dengan usaha. Dengan gak hanya menunggu kesempatan tapi juga mengambil kesempatan. Kalau nunggu doang kayaknya lama sih. Kita harus emang action. Ya. Iya gitu. Kayak nunggu ya udah nunggu aja, action yang penting gitu. Betul. Apapun kesulitannya, yang penting adalah action. Benar. Gitu. Betul. Ada lagi apa gitu mungkin? Ada ya. Mungkin lebih karena terima kasih aja. Terima kasih untuk Kak Atreyu. Terima kasih untuk The Gallery dengan Mbak Esti dan tim The Gallery yang udah juga building, yang udah memberikan trust kepada aku juga, dan semua orang yang udah membantu aku dan keluarga aku juga. Itu sih sebenarnya lebih ke terima kasih aja. Terima kasih banyak. Bersyukur ya. Aku bersyukur banget. Ayo semua orang yang ada di sekitarku making my dream come true. Oke. Supporting me. I am making my dream come true, but they're supporting me. And step by step sudah mulai terlihat. Apa yang kamu inginkan sudah mulai terwujud. Oke. Gila, terima kasih banget loh sudah berbagi ceritanya. Terima kasih banyak juga Mas Domi dan tim DPP. Karena aku jadi banyak tahu ternyata proses perjalananmu, journey-mu itu gitu ya. Karena juga tidak mudah juga ya untuk bisa meyakinkan keluarga ternyata ya. Ada sisi di mana juga kamu aku lihat
gigih banget ya, kayak pingin meyakinkannya dengan kayak kamu pergi ke Jakarta tuh sebenarnya salah satu emang action yang emang ini adalah pilihanku. Iya. Dengan ternyata apa yang kamu pilih sudah mulai terang ya, bahwa sudah terlihat jelas dengan tadi pameran ada Mayora atau Art Jakarta, ternyata keluarga sudah mengetahui bahwa emang ini pilihanmu dan tepat gitu ya. Oke. Betul. Terima kasih ya informasinya. Aku mau closing dulu, nanti kita cerita lagi. Oke. Intinya terima kasih banget Zita sudah kasih ngasih banyak. waktunya buat ngobrol di sini. Terima kasih juga. Thank you banget. Terima kasih teman-teman. Itu tadi kita udah ngobrol sama Zita Nuela. Zita Nuela Yeah. atau biasa panggil Z. Yeah. Kita tadi ngobrolin tentang bagaimana proses Z-nya itu ternyata backgroundnya bukan dari seni rupa, ternyata dari desain interior ya. Yeah. Dari kampusnya di Maranatha Bandung. Akhirnya dia hijrah lah ya ke Jakarta untuk memfokuskan bagaimana proses berkesenian dan mencari informasinya lewat program si AMP itu Atriu Moniaga Project, dan di mana di situ dia mendapatkan banyak informasi tentang proses berkarya, dari misalnya juga tentang manajemen seni, sampai akhirnya ada final examnya. Dia bikin pameran yang di The Gallery dengan namanya adalah apa tadi namanya? Mayora. At Mayora dengan 3 seniman ya. Yeah. Ada kamu si Zita, Tusita dengan Klasuta gitu. Detailnya ada cek di Instagramnya mereka. Pokoknya pantengin terus di akun Instagram Metur Indonesia dan juga YouTube-nya, share, like, komen, dan selalu support Metur Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Zita. banyak Terima kasih. Mas Domi dan DPP. Thank you. Thank you.